melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, saya Rendra Himawan yang bersama Anda untuk hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dan masih di tema yang sama bulan ini kita belajar tentang loving God. Dan saya percaya ini tema yang membuat aktivitas kita dalam sehari-hari semakin menjadi aktivitas yang penuh gairah kita kerjakan karena kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dalam mengerjakannya. Mari kita belajar dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana, kalau kita mengasihi Tuhan, kita loving God, maka kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan menuruti atau taat di sini adalah taat dalam takut akan Tuhan.
bukan taat dalam ketakutan akan Tuhan. Berbeda ya, takut akan Tuhan dan ketakutan akan Tuhan itu beda. Ketakutan akan Tuhan itu seperti sebuah cerita ya di akhirat begitu ya, ini namanya cerita. Di akhirat itu ada para malaikat itu mendengar ya perkataan sini sana bahwa di bumi itu banyak suami takut sama istrinya. Ya kan, malaikat mulai bertanya-tanya, mosok sih gitu kan. Lalu malaikat mulai coba bikin ya semacam survei mendadak begitu. Lalu malaikat bilang, ayo para suami kumpul di depan. Kumpul di depan sini semua, depan gitu kan. Lalu untuk membuktikan perkataan atau desas-desus yang terjadi bahwa banyak suami takut sama istrinya, itu dia mulai serukan begini. Ayo para suami-suami yang takut sama istrinya, tolong berdiri sebelah kiri saya, begitu. Lalu suami-suami yang bisa jadi berkat buat istrinya, bisa menguasai istrinya begitu ya, berdiri sebelah kanan saya, begitu. Ayo lakukan sekarang, begitu. Nah tiba-tiba ketika semua suami mulai bergerak, ada suara riuh begitu, rame begitu, semuanya hampir semua berdiri di sebelah kiri, tapi ada satu bapak berdiri di sebelah kanan. Wah, malaikat ini sedikit lah ada perasaan senang, lega. Oh ternyata enggak semua lah ya, ada satu bapak yang dia berdiri di sebelah kanan gitu kan. Akhirnya malaikat ini mulai bilang, tuh ya untungnya masih ada satu ya yang kita bisa belajar. Tolong bapak-bapak sebelah kiri nih, tolong kita belajar sama-sama dari bapak sebelah kanan. Didekatilah bapak ini sambil malaikatnya bertanya, Bapak ada tips enggak supaya mereka yang berdiri di sebelah kiri ini, mereka semua yang takut sama istri ini bisa belajar hidup yang benar gitu jadi suami begitu ya. Ada tips enggak yang bisa dibagikan gitu. Gimana Bapak? Ternyata satu bapak yang berdiri di sebelah kanan ini berkata begini, ya saya berdiri di sebelah sini karena memang dari tadi istri saya yang di sebelah situ bilang bahwa saya harus berdirinya sebelah sini, begitu ya kan. Jadi dari cerita ini ya ketakutan itu seperti itu, ada intimidasi, ada hal-hal yang mengancam gitu ya. Jadi kita penuh ketakutan waktu kita harus taat. Nah saya percaya taat karena kita mengasihi Tuhan itu bukan taat karena ketakutan, tetapi taat dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tuh hidupnya akan diisi dengan begini. Kita semakin mengagumi betapa Tuhan itu luar biasa. Kita semakin menikmati, kita semakin tenggelam di dalam kasih yang Tuhan sudah luapkan lebih dulu bagi setiap kita. Kita semakin menikmati itu semuanya. Itu membuat kita taat dalam takut akan Tuhan. Dan taat di situ karena dorongan dari dalam, bukan karena paksaan dari luar. Sesuatu yang karena terpaksa dari luar itu bertahannya nggak lama. Karena kita harus disuruh, kita terpaksa melakukan sesuatu, nggak tahan lama. Berbeda dengan kesadaran sendiri, karena mengalami sendiri, maka muncul dorongan dari dalam. Karena itu waktu kita menyadari bahwa kita mengasihi Tuhan pun karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka akan muncul dorongan dari dalam. Kenapa? Karena kasih Tuhan itulah yang menggerakkan kita untuk kita taat akan perintah-perintahnya. Amin. Nah, jadi dari ayat ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apa perintahnya? Saya loncat ya. Di Yohanes 15 ayat 17, di sana dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi dua ayat ini seolah-olah memparalelkan ya antara kasih kita mengasihi Tuhan dengan apa? Turuti perintahnya. Perintahnya apa? Kasihi sesama. Jadi semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin mempunyai kehidupan yang mengasihi sesama. Bukan mengasihi Tuhan terus akhirnya kita jadi eksklusif kehidupan kita nggak peduli dengan orang lain, enggak. Tetapi kehidupan kita semakin jadi berkat buat orang lain. Ya kan? Ini adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita akan semakin mengasihi orang lain. Ini seturut ya, sesuai dengan hukum yang terutama yang Yesus sendiri ajarkan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua, perhatikan ini, yang sama dengan itu,
Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum pertama, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya ada kesetaraan begitu, ada kualitas yang sama sebenarnya yang kita juga harus berikan waktu kita mulai mengasihi sesama kita. Ya, konteks mengasihi sesama di dalam kehidupan yang Tuhan Yesus bawa pada kita adalah konteks mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, artinya orang-orang yang merugikan kita, menganiaya kita, membuat kita tersakiti, membuat kita merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Ya, konsep mengasihi sesama di situ adalah orang-orang yang merugikan kita. Nah, itu kita mengasihi. Ya kan? Nah, kualitasnya mesti sama, yaitu apa? Segenap hati. Mengasihi Tuhan segenap hati. Nah, segenap hati itu bicara tentang apa? Segenap hati itu bicara tentang hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Jadi hati kita ini penuh dengan kasih Tuhan. Why? Sederhana, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Izinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita setiap waktu. Dia mengasihi kita. Dan wujud kasihnya setiap minggu kita peringati waktu kita melakukan perjamuan kudus. Kasihnya yang sempurna, dia mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih seteru, Alkitab katakan, dia mati bagi kita, dia menebus dosa kita semua. Pengorbanannya yang sempurna, perwujudan kasihnya yang sempurna buat kita. Nah, izinkan kasihnya itu memenuhi hati kita, segenap hati, seluruh hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga waktu kita mengerjakan segala sesuatu, dalam hati kita gak ada tempat untuk rasa kecewa, rasa sakit, rasa pahit, rasa berat, rasa terpaksa. Enggak ada tempat. Kenapa? Kasih memenuhi. Ya, kasih bukan hal yang mudah, betul. Makanya dasar kita mengasihi bukan karena bagaimana orang lain sikapnya kepada kita, tetapi bagaimana Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu dasarnya kita mengasihi, ya kan? Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, demikian juga kita mengasihi sesama, kita mengasihi dengan segenap hati. Makanya Kolose 3 ayat 23 dalam versi Firman Allah yang hidup, di sana dikatakan begini, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati, seakan-akan saudara sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk tuan saudara. Seolah-olah kita kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Mengerjakannya segenap hati. Apa indikasinya? Sederhana, sungguh-sungguh dan senang hati. Kita kerjakan itu. Yang kedua, kualitas yang kedua yang harus sama adalah segenap jiwa. Artinya pikiran, perasaan, kehendak kita itu harus selaras ya, mendukung sepenuhnya untuk kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Jadi pikiran, perasaan dan kehendak kita itu selaras juga waktu kita mengasihi sesama, maka kita kerjakan itu semua selaras untuk apa? Untuk membuat orang yang kita berkati, kita tolong, mereka diberkati dengan kehidupan kita karena kita mengasihi mereka. Pikiran, ya Filipi 4 ayat 6 sampai 8, di sana itu dibilang begini, pikiran mesti benar, mesti mulia. Itu pikiran, penuhilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Perasaan itu harus ada dalam pimpinan damai sejahtera. Jadi perhatikan di sini bahwa damai sejahtera itu bukan akibat dari keadaan baik-baik, bukan. Tapi justru damai sejahtera itu akan memimpin kita, memerintah kita, ya kan? Damai sejahtera itu yang akan menjaga hati dan pikiran kita, menjaga. Jadi damai sejahtera itu aktif bukan pasif. Damai sejahtera, perasaan ada dalam pimpinan damai sejahtera sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, damai sejahtera tetap menguasai perasaan kita. Kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Ingat bahwa damai sejahtera juga salah satu buah roh ya. Bukan berarti ketika kondisi sekitar kita tidak menyenangkan buat kita, bukan berarti buah rohnya redup atau mati. Enggak, tetap ada di dalam kita dan ayo kita aktifasikan itu. Di tengah kondisi tidak menyenangkan, damai sejahtera tetap ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya sampai penguasaan diri, buah roh. Tetap ada, karena itu sumbernya dari mana? Dari Roh Kudus. Waktu kita percaya Tuhan mengasihi kita sepenuhnya, kita mengerjakan segala sesuatu segenap hati kita. Ya.
Pikiran, perasaan, dan kehendak-kehendak itu selaras dengan firman Tuhan. Jadi kualitas yang sama. Lalu yang terakhir, ya, mengasihi Tuhan dan sesama dengan kualitas yang sama itu dilakukan segenap akal budi. Artinya ada dalam tuntunan hikmat Tuhan. Pikiran kita dipenuhi hikmat Tuhan. Saya menggambarkan pikiran dipenuhi hikmat itu kayak saya sering dulu zaman saya masih kecil, saya nonton film kartun ya. Film kartun waktu nemukan masalah jalan buntu begitu film kartun. Tiba-tiba dia diam sejenak, nah, tiba-tiba ada lampu nyala, ceding gitu. Itu namanya hikmat. Ya kan? Dan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu bicara tentang hikmat loh. Yaitu di sana dikatakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ini saya bacakan dari versi yang lain, 1 Korintus 2 ayat 9. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dilihat dan didengar manusia, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu Tuhan sediakan. Ada hikmat sehingga gak ada jalan buntu. Kadang kita berkata begini, aku gak bisa mengasihi orang itu. Aku gak kuat lagi mengasihi orang itu. Aku kayak kepentok jalan saya untuk mengasihi orang itu. Enggak, izinkan hikmat memimpin kita sehingga tidak ada jalan buntu untuk kita terus mengasihi orang lain. Dasarnya sekali lagi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Lalu yang terakhir saya tutup dengan mengasihi Tuhan dan sesama itu harus dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kadang-kadang kita terjebak dalam perkataan begini, aku akan mengasihi kalau, aku akan mengasihi kalau, aku akan mengasihi kalau. Ada begitu banyak kalau yang kita punya waktu kita mau mulai untuk mengasihi. No, Allah sendiri berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berinisiatif duluan. Dia gak nunggu manusia mestinya baik dululah. Manusia mestinya bertobat dululah baru aku akan turun menebus dosa mereka. Enggak. Dia Allah yang berinisiatif untuk melakukan segala sesuatu lebih dulu. Dia sumber, ya kan? Demikian juga kita. Makanya di Matius 5 ayat 46 sampai 47 di sana dikatakan begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak kenal Allah pun berbuat demikian? Kalau kita mengasihi ketika orang lain berubah, kalau kita mengasihi ketika orang lain melakukan sesuatu yang baik, itu belum mengasihi. Justru mengasihi adalah memang ketika orang-orang belum berubah, orang-orang masih menyakiti kita. Kita mengasihi mereka. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Karena itu Yesus sudah mati lebih dulu buat setiap kita. Saya tutup dengan satu ayat, Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Dalam versi yang lain berkata begini, Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Artinya bahwa ketika Tuhan mau kita belajar mengasihi, ya, kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kekuatan. Kita mengasihi sesama dengan kualitas yang sama. Saya mau kasih tahu, Tuhan sudah lebih dulu melakukannya buat kita. Allah sudah mengasihi kita sedemikian sempurna. Demikian juga kita, mari kita mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita pun mengasihi sesama dengan sempurna juga. Saya berdoa ini menjadi firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Andalkan jangan kekuatan kita, karena kita gak akan kuat, kita gak akan mampu, kita gak akan bisa. Andalkan pengertian bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Dan kasih Tuhan atas saya sempurna. Sebab itu saya dimampukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami renungkan bersama. Tuhan, bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Ajari kami mengizinkan kasih-Mu memenuhi hati kami, Tuhan. Di tengah sakit, di tengah kecewa, di tengah rasa pahit yang kami rasakan, Tuhan, biar kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Itulah yang memampukan kami melakukan apa yang Kau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami.
Kami mau mengasihi Engkau. Dan kami mau menuruti perintah-Mu, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.